أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kepada para sahabat dan teman-teman dari Majelis Quros yang semoga selalu dirahmati Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan yang kita masuk dalam detik-detik akhir atau menjelang finish di bulan suci Ramadan yang harus kita manfaatkan waktu ini sebaik-baik mungkin. Karena kita belum tentu tahu kapan kita akan ketemu lagi di bulan suci Ramadan tahun depan atau tidak. Jadi saat ini kita manfaatkan waktu kita yang sebaik-baiknya untuk terus mengkaji tentang ilmu agama Islam. Dan tanpa bosan kami akan selalu terus melayangkan pengajian-kajian online bersama guru kita bersama Kiai Haji Ovid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Pak Kiai, ini sekarang sudah mulai masuk di fase akhir, Pak Kiai. Terutama orang sekarang sudah mulai berlomba-lomba untuk membayar zakat fitrahnya, Pak Kiai. Sebetulnya gini, Pak Kiai. Kewajiban dari membayar zakat ini itu dalilnya seperti apa, Pak Kiai? Dan mungkin banyak dalil yang menerangkan antara sholat dan zakat. Selalu disandingkan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang insyaallah sudah di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan sama kita, diri kita, anak kita selalu semuanya sehat dan dapat melaksanakan Ramadan ini dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya insyaallah. Amin. Langsung saja tentang masalah zakat. Jadi zakat ini ada dua, zakat mal dan zakat harta. Namun zakat mal ini juga nanti dia banyak pecahannya. Walaupun sebenarnya ulama tidak memecah mal ini, ada di zakat ternak. Sehingga zakat itu sebenarnya memang yang pada umumnya dikatakan orang dibagi dua, zakat mal dengan zakat fitrah. Jadi ternak, zakat tumbuh-tumbuhan itu termasuk mal, termasuk karena dia menyangkut tentang harta. Walaupun nanti dipecah dia, dibagi ada perbedaan dari segi ukurannya. Jadi zakat pertanian itu dari 5% sampai 10%. Kalau pengairannya bagus 10%. Kita katakan kalau di Indonesia zakat makanan pokok itu beras atau padi. Maka apabila dia pengairannya susah, dalam artian dia tidak normal, tidak sempurna, maka 5% kalau dia panen padi, kalau dia gabah sekitar 1 ton 200 kg, artinya 1 ton 200. Kalau dia berasnya lebih kurang 700. Tapi ulama membagi lagi nggak mesti sampai 1 ton 200, 1 ton saja sudah, atau nggak sampai 700, 500 kilo beras itu sudah wajib keluar zakatnya. Jadi perbedaan ulama banyak di sini tentang ukuran itu. Lebih kurang ya antara 600 700 kalau bersih dari beras, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dari situ berapa? 5%. Kalau dia gabah, maka sekitar 1 ton tadi, 1 ton lebih ya, 1 ton 200 lebih kurang begitu. Maka zakatnya sama. Kalau dia pengairannya susah, maka 5%. Kalau dia pengairannya bagus, normal, maka 10%. Jadi ada nanti zakat ternak hewan. Nah ini dia. Cuma kita sekarang membahas tentang zakat harta atau zakat fitrah yang pada umumnya yang paling banyak yang berkaitan kepada masyarakat kita. Jadi satu-satu kita bahas. Karena kalau kita bahas zakat ternak panjang kan zakat tumbuh-tumbuhan apa perkara
kita khusus karena mayoritas manusia, orang beriman khususnya memang lebih banyak berkaitan dengan harta. Ini karena kita makan gaji, kita juga berpenghasilan bisnis dan sebagainya. Jadi ini nanti kita akan jabarkan sedikit-sedikit. Yang kedua, zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah ini adalah zakat kewajiban untuk diri kita dan orang yang wajib kita tanggung. Apa hikmahnya daripada zakat fitrah ini? Sebagaimana di dalam hadis sahih. Ini hadis disahihkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-sha'im. Tujuannya adalah untuk mensucikan, membersihkan orang-orang yang berpuasa. Minal lagwi wal rafath. Dari mana? Dari lagwi wal rafath. Perbuatan yang sia-sia selama bulan Ramadan dan ucapan-ucapan yang jelek. Jadi kalau kita selama Ramadan ini perbuatan yang sia-sia, siapa yang sia-sia? Kerjanya si jalan aja, main-main, buang-buang waktu. Nah ini laga. Yang laga saja itu bisa mengurangi fadilah puasa. Apalagi Arafah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian apa? Kata Rasulullah, "Bagaimana dari masakin?" Fungsi daripada zakat fitrah ini adalah untuk memberi makan orang miskin. Faman addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, artinya salat Idul Fitri atau sebelum imam turun daripada mimbar, bagi zakatun maqbulah. Itu zakatnya yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang menunaikan zakatnya setelah salat, fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dia itu terhitung sebagai sedekah daripada sedekah-sedekah dia. Apa makna hadis ini? Artinya apabila kita tunaikan zakat fitrah sebelum imam turun dari mimbar itu hanya sunnah, sunnah. Jadi jatuh wajibnya adalah daripada malam lebaran, sebagai ulama mengatakan ketika fajar, dan terakhir kapan? Setelah terbenam matahari. Tapi hukumnya kalau sudah terbenam matahari kita menyengaja tanpa sebab uzur haram, nggak boleh. Jadi kita tunaikan sebelum selesai sholat, itu sunnah. Setelah sholat mubah. Habis zuhur mubah. Habis asar makruh. Jadi kalau habis maghrib tanpa sebab uzur haram. Apabila ditunaikan habis maghrib, jadi harus ditunaikan sebelum maghrib. Kecuali karena uzur, mungkin dia dalam perjalanan, mungkin dia belum menemukan orangnya dan sebagainya. Jadi hikmah daripada zakat fitrah ini adalah sebagaimana Rasulullah katakan tadi, untuk membersihkan hal-hal yang mubazah dan perbuatan tercela. Kemudian kita membantu orang-orang yang miskin, karena supaya agar ketika hari lebaran itu tidak ada lagi orang yang merasakan kesusahan. Kamu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqamuhum fi hadzal yaum." Kayakan mereka pada hari ini, ada hari lebaran ini. Jangan ada sampai hari lebaran ini orang-orang Islam itu meminta-minta, haram meminta boleh. Jadi pada hari lebaran tidak ada orang meminta-minta. Jadi semuanya mereka harus sudah menerima daripada zakat. Itu zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah. Kalau zakat mal atau zakat harta, di dalam Al-Quran disebutkan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim." Kata Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambil kamu daripada harta mereka ini apa? Sedekah, sebagai kewajiban. Kalimat sedekah ini tidak hanya sedekah sunnah, tapi dalam ayat ini adalah zakat yang dimaksud. Apa keduanya?
liyutahhiruhum, untuk mensucikan diri mereka. Jadi untuk mensucikan, wa tuzakkihim, dan membersihkan, wa tuzakkihim biha. Jadi dari zakat itu untuk membersihkan kita. Tujuannya apa? Kita selama hidup ini mungkin banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan mungkin kita bisnis, kita mungkin bekerja di kantor, ada yang curang, ada yang korupsi waktu, ada yang korupsi harta, ada ya walaupun sebenarnya kalau korupsi harta bisa dibersihkan dengan zakat, dia tetap wajib harus bayar sesuai dengan apa yang dia curi. Tapi zakat ini antaranya juga adalah untuk menghapus, untuk mensucikan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan seorang yang korupsi sekalipun, kalau dia sudah membayar korupsinya, kalau dia tidak mengeluarkan zakat, tetap dia memikul dosanya. Jadi zakat ini merupakan rukun Islam yang setiap orang harus menunaikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan kemudian orang yang mengeluarkan zakat ini wassalli alaihi, doakan mereka. Doakan mereka. Artinya orang-orang yang telah mengeluarkan zakat ini kita harus selalu doakan. Kita harus doakan supaya kalau dia berbisnis, bisnisnya lancar, bisnisnya dijauhkan daripada tipu daya muslihat yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Supaya diri orang yang berzakat ini selalu sehat, anak dan keluarganya juga selalu diberikan Allah keberkahan dari hartanya. Itu dia ya. Tujuannya apa? Kata Allah, inna sholataka sakanun lahum. Tujuannya adalah supaya doa kita itu bisa menenangkan hatinya. Karena orang mengeluarkan zakat ini, dia merasa ada keberatan. Jadi kalau kita doakan, bisa menenangkan dia. Oh, saya mengeluarkan harta ini, didoakan supaya saya berhasil dan sebagainya. Dan doa ini juga tujuannya adalah bagaimana dia bisa selalu senantiasa tahu akan kewajibannya. Jangan sampai dia melupakan akan kewajiban zakatnya. Itu dia. Itu dari segi makna, di antara makna dan fungsi zakat di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terus satu lagi begini. Jadi kita kalau saya sebagai misalkan saya ini orang mampu gitu ya kan, kadang-kadang kita juga merasa berat, oh sekian zakat saya gitu kan, itu terasa kalau mungkin kalau 1 juta 2 juta mungkin agak ringan, tapi kalau udah puluhan juta zakat yang harus saya bayar, itu kadang-kadang tetap berat juga. Itu gimana cara kita memotivasi diri kita agar kita bisa melepaskan dengan ikhlas, dengan jujur, dengan apa adanya gitu. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana supaya hati kita bisa kuat, ikhlas, jujur untuk mengeluarkan zakat kita. Dan memang yang berkembang khususnya di Indonesia ini berbeda. Zakat itu kalau di Timur Tengah sudah menjadi budaya, sehingga pengusaha-pengusaha besar di Timur Tengah itu mereka tahu ukuran zakat dengan sempurna dan dengan baik, dan mereka merasa tidak terbebani karena memang zakat ini sama kayak rukun Islam yang lain, terutama salat. Dan Allah Subhanahu wa taala paling banyak mengulang-ulang tentang kewajiban salat dan zakat ini di dalam Al-Quran. Jadi kita harus tahu ini adalah rukun Islam, sehingga kita jangan merasa terbebani dan jangan pernah merasa rugi, karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjamin di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, barang siapa yang dia mengeluarkan zakat atau dia berinfak, tapi ayat ini utamakan zakat dulu. Orang sebanyak apapun yang bersedekah, infak, kalau zakatnya tidak dia keluarkan, maka dia belum terhitung daripada sebutan orang yang mengeluarkan infak. Kewajiban, kan ada orang banyak zikir, banyak amalan-amalan yang lain, tapi nggak salat, maka dia
dia termasuk mukmin yang fasik. Begitu juga zakat. Kalau dia banyak mengeluarkan sedekah dan sebagainya tapi tidak mengeluarkan zakat, maka dia termasuk orang yang fasik. Jadi orang yang mengeluarkan zakat ini dia harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila kamu mengeluarkan hartamu untuk zakat di khususnya dan begitu juga infak yang lainnya, jangan baik sama ada malam ataupun petang ataupun siang, sama ada terang-terangan ataupun tidak. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kamu jangan pernah merasa takut dan merasa duka cita. Di dalam ayat ini ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, maukah aku beritahu yang bisa menyelamatkan engkau, tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan engkau daripada azab dunia dan akhirat. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu harus berani berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta. Itu zakat ya. Itu zakat yang didahulukan. Bi amwal. Wa anfusikum, kemudian di nyawamu, dirimu, jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu kata Allah akan lebih baik untuk dirimu jika kamu mengetahui. Jadi kenapa kita menganggap remeh? Karena kita belum mengetahui fadilah itu. Maka kita harus bisa banyak melihat, membaca, merenungi orang-orang non-Islam saja sebelum turunnya ayat ini itu banyak yang mengamalkan tentang sedekah. Dari sedekah itu mereka bertujuan untuk mengangkat bala. Dari sedekah itu tujuan untuk mereka berhasil. Di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka itu cara mereka untuk supaya bisa berhasil, mereka bersedekah. Kalau kita sekarang sedang berasa, seandainya nanti aku berhasil bisnis, aku akan korbankan satu ekor unta. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum datang Islam. Bahkan kita katakanlah sampai sekarang ini orang-orang non-Islam banyak mengamalkan, terutama orang-orang yang beragama Samawi di luar daripada Nasrani, Yahudi dan Islam. Di luar itu mereka banyak meyakini bahwasanya bersedekah itu langsung Allah balas, langsung dibalas di dunia, walaupun mereka tidak mengakui adanya Allah dan Tuhan. Kita katakan orang manusia. Dan ini sesuai dengan Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran. Nggak usahkan orang yang beriman, orang yang tidak beriman saja dia melakukan sedekah, itu langsung Allah balas di dunia. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa wafi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Bayangkan, Allah sebutkan barang siapa yang menginginkan perkara dunia. Dalam ayat ini yang dikatakan perkara dunia adalah orang-orang non-Islam atau orang Islam yang ria. Mereka bersedekah saja, Allah tidak kurangi dari sedekahnya dan Allah membalas di dunia langsung. Di dunia langsung. Jadi orang-orang Islam yang bersedekah ria, dia ada apa di dunia? Di akhirat enggak. Begitu juga orang-orang yang tidak punya akidah, apabila dia bersedekah materinya langsung Allah balas. Sedikit pun kata Allah, "Hum fiha la yubkhasun", tidak mengurangi. Subhanallah. Sedangkan orang non-Islam saja Allah jamin sedekahnya tidak Allah kurangi, langsung Allah balas. Kalau yang tidak berakidah, bagaimana balasan Allah? Dia selalu sehat, bisnisnya selalu lancar, anaknya berhasil, itu dijamin Allah. Apakah lagi orang Islam? Inilah dia. Jadi kalau kita tahu kaifiat ini, sedangkan orang tak berakidah saja Allah makmurkan sebab dia memberikan harta kepada orang yang tidak mampu, apalagi kita orang yang beriman, maka kita tak boleh tidak boleh kita merasa duka cita, tak boleh merasa takut, nggak boleh kita merasa takut susah, nggak boleh kita merasa rugi. Nah, ini contohnya banyak. Kita sebutlah
Berapa banyak orang yang mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan nisabnya. Jadi zakat mal itu syaratnya pertama harus cukup satu hal. Syarat wajib zakat itu pertama dia harus sempurna haulnya 1 tahun. Ini terhitung daripada bulan Arab. Kemudian nisabnya sebanyak 85 gram emas murni. Itu dia. Jadi kalau dia sudah sampai 1 tahun dan dia sudah memiliki harta yang disimpannya bersih 85 gram emas murni. Kalau sekarang kita katakan 1 gram emas murni itu adalah 800.000. Sebenarnya kalau di peredaran sekarang itu hampir 900 kalau kita beli. Jadi kalau kita maksudnya artinya yang menjual itu 900, kalau kita jual 800 lebih sedikit kita gunakan 800. Jadi kalau 800 dikali 85 gram berarti kan lebih kurang 68 juta. Jadi siapa saja yang dia memiliki harta bersih saldo 68 juta, maka wajib dikeluarkannya selama 1 tahun 2,5%. Berarti lebih kurang 1.700.000. Nah, kita kembali kepada permasalahan pertama. Ada orang mengeluarkan nisabnya itu nggak sempurna. 1.700.000 dibayarnya 1 juta saja. Itu kalau uangnya 68 juta. Bagaimana kalau uangnya 200 juta? Nah, itu dari ya. Jadi kita sebutlah umpamanya yang tadi dia mengeluarkan sahamnya 1.700.000. Dia bayar 700, tetap dia punya utang dengan Allah 1 juta. Dia bayar 1.500.000, berarti dia punya utang dengan Allah 200.000. Jadi kalau dia meninggal dunia, sepakat semua ulama, ijma ulama, dia adalah orang yang maksiat. Dia maksiat. Dia orang yang fasik. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik wajib dibayar hutang zakatnya. Jadi kalau ayahnya dulu selama hidup nggak pernah menunaikan zakat, berapa tahun? 2 tahun. Berapa hartanya? Maka dikalkulasikan. Jadi dikalkulasikanlah 68 juta per nisabnya. Jadi nisabnya 68 juta selama 1 tahun diambil 2,5%. Jadi utangnya per tahun kalau seandainya uangnya 68 juta, berarti utang ayahnya 1.700.000. Kalau 2 tahun dia tidak bayar, maka 1.700.000 berarti 2.400.000 utangnya. Itu yang wajib dibayar. Kalau menurut mazhab lain, dia tak wajib bayar karena sudah meninggal. Tapi dia terhitung orang yang fasik, orang yang memikul dosa. Nauzubillah. Dan supaya kita terlepas, maka kaulnya kita pakai. Kita ambillah kaul bahwasanya jumhur ulama wajib tetap dibayar utang zakat. Ini bukan hanya utang kepada manusia wajib kita bayar. Jadi ini contohnya. Begitu juga umpamanya kita punya uang. Ini perlu diluruskan bagaimana cara menghitung nisab. Kita punya uang 100 juta. Berapa zakatnya? Tetap zakatnya wajib dikeluarkan 2,5%. Tapi bukan dari 100 juta. Jadi kalau 100 juta berarti nisabnya baru 1 kali lipat. Dan artinya 68 juta. Berarti masih kurang dia kalau dihitung dari 2 nisab. Jadi kalau umpamanya 100 juta, kalau 68 juta, kalau kita maka yang wajib dia keluarkan 68 juta. Berarti yang 22 juta itu dianggap belum cukup nisab. Nah, belum cukup nisabnya. Kita katakan umpamanya 200 juta. Ya, 200 juta nisabnya ini tadi kan 85 gram emas murni, kalau diuangkan 68 juta. Berarti jatuhnya bukan 200 juta dikurangi 2,5%, bukan, berarti 136 juta. 136 juta. Berarti sisanya itu berapa sisanya? 136 juta. Berarti 54 juta ya. 54 juta dia tidak dikeluarkan zakatnya karena belum cukup nisab. Jadi kalau kita punya uang 200 juta, berarti yang wajib kita keluarkan zakatnya 136 juta.
136 juta inilah yang dikurangi 2,5%. Jadi berapa? 3.400.000. Jadi bukan 2,5% dari 200 juta. Begitu nah, itu dia. Kemudian contoh yang terakhir 1 miliar. 1 miliar berapa kewajiban zakatnya dari 1 miliar? Apakah 1 miliar itu langsung dikeluarkan 2,5%? Tidak. Maka kita lihat jumlah nisabnya tadi, kita ulang lagi, nisabnya berapa? 85 gram emas murni. Kalau kita bulatkan uangnya 68 juta, berarti kelipatannya berapa? Berarti 952 juta yang wajib dia keluarkan zakatnya, bukan 1 miliar. Berarti berapa itu? 48 juta tidak terhitung zakat. Itu belum tidak dikeluarkan zakatnya karena itu belum cukup nisab. Jadi wajib dikeluarkan dari kita punya saldo bersih di tabungan, di saldo 1 miliar. Maka yang wajib dikeluarkan zakat dari 1 miliar itu bukan 1 miliarnya, tapi 952 juta. Berapa zakatnya? 952 juta itu lebih kurang 23 juta 800.000. Jadi itu dia. Jadi bukan ini yang paling banyak kita membagi daripada nisab ini. Berapa jumlah harta kita bersih? 3 miliar, 10 miliar, bukan begitu. Jadi kelipatan daripada nisabnya dulu. Itu dia ya. Jadi cuma bagaimana kalau dilebihkan keluarga zakat? Boleh saja. Cuma yang paling penting adalah jangan sampai kita salah menghitung, ini ya menyebabkan orang berat mengeluarkan zakat. Itu pertama. Yang kedua, gara-gara dia mengeluarkan berat zakat, akhirnya dia menipu, dia bohong, dia mengeluarkan zakat tidak sempurna. Dia punya uang 1 miliar, dia bilang ini zakat saya 5 juta. Nggak boleh, berarti dia terhutang itu. Kalau umpamanya 1 miliar, dia hanya bayar 5 juta, itu sangat terlalu banyak dia punya hutang yang wajib dia bayar. Contoh lagi sederhana, berapa banyak pejabat kita dia punya uang bersih 5 miliar, udah dia umumkan zakatnya 25 juta. Berarti kan di situ tidak sempurna. Coba sedangkan 1 miliar saja, lebih kurang 1 miliar itu 23 juta dia harus keluarkan. Bagaimana kalau ada 6 miliar, 5 miliar? Berarti dia harus kalikan 23 dikali 5. Iya, itulah dia, 100 juta lebih dia harus keluarkan zakatnya. Dan ini yang banyak terjadi di negeri kita. Di sini ada kesalahpahaman kita bagaimana cara kita mengeluarkan zakat itu. Dan kita harus bisa mengedukasi kepada masyarakat kita, khususnya orang-orang yang mampu. Ini perlu jangan sampai salah. Karena kalau kita salah mengeluarkan zakat, ini sama dengan kita salah melaksanakan rukun Islam. Sama artinya kalau kita sholat subuh 2 rakaat kita kurangi 1 rakaat, maka sholat subuh kita 1 rakaat, apa hukumnya? Tidak sah. Tidak sah. Dan itu akan menjadi hutang selamanya. Kita tetap wajib membayarnya zakat ini ya. Jadi itu diantara perhitungan nisab. Kemudian bagaimana kita membayarnya? Boleh cukup 1 tahun sempurna boleh. Itu sudah wajib, kalau lewat haram, tapi tetap wajib dibayar. Bagaimana kalau belum cukup haul? Boleh dicicil ataupun cash boleh. Jadi kalau umpamanya tadinya zakat kuota dia punya nisab 68 juta, dia harus keluarkan zakatnya 1.700.000, tapi belum sampai 1 tahun. Kita katakan tahun lalu dia membayar zakat bulan haji, sekarang masih bulan Ramadan, dia keluarkan pada bulan Ramadan zakatnya 1.700.000 karena uang dia ada bersih 68 juta, udah boleh. Jadi kan dari Ramadan, Syawal, Ramadan, Dzulhijjah 3 bulan lagi dia baru wajib, nggak apa-apa, dia dahulukan boleh. Atau umpamanya dia cicil 1.700.000 dia bayar pada bulan Ramadan 1.700.000 nanti Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, tak boleh lebih. Kalau lebih berarti dia sudah memikul dosanya karena tidak membayar zakat. Jadi nggak boleh, artinya tetap dia wajib bayar. Jadi boleh dicicil, boleh dia di luar waktunya. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terus satu lagi begini. Sekarang ini kan lagi berkembang juga di kalangan masyarakat itu mengenai fitrah
bolehkah kan kalau fitrah, zakat fitrah kan hakikatnya kan harus bahan pokok pakai. Itu diganti dengan uang atau gimana gitu. Ada beberapa tempat seperti itu. Itu hukumnya gimana mengenai zakat fitrah yang sejatinya maksudnya diharuskan dengan bahan pokok diganti dengan uang. Kedua, masalah banyak orang juga termasuk tadi mengenai zakat mal banyak salah persepsi mengenai haul dan nisabnya. Nah, kalau haulnya mungkin mereka masih ini, tapi kebanyakan nisabnya kebanyakan. Nah itu gimana bagi cara kita mengedukasi mereka gitu dan bagaimana kita mengatasi problem-problem seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bahas dulu tentang zakat fitrah. Jadi langsung saja, zakat fitrah ini memang Rasulullah SAW menganjurkan kita memberikannya adalah makanan pokok. Namun Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadisnya, kama qala Rasulullah SAW, fungsi zakat itu adalah aghamu bihadzal yawm, kayakan mereka pada hari ini, itu pada hari lebaran. Maka dari hadis inilah terjadi perbedaan pendapat para ulama, para sahabat. Jumhur ulama mengatakan zakat fitrah itu wajib dengan makanan pokok. Jadi kalau kita di Indonesia beras, itu dia ya, tidak boleh uang. Lantas bagaimana kalau dia uang? Itulah dia. Kita harus bisa mengambil kemaslahatan. Dulu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menganjurkan zakat fitrah itu dengan nukut uang. Karena pada masa beliau itu uang sangat diperlukan sekali. Karena kalau makanan pokok ketika itu semua orang di situ makanan pokoknya sudah ada. Bahkan berlebih-lebih makanan pokoknya, tapi ini miskin. Artinya kalau beli, kita katakan ya di Arab, kalau gandum itu murah. Semiskin-miskin orang udah murah nggak makan gandum. Isi itu. Kalau dulu semasa saya sekolah di Mesir itu 10 pasta, 10 rupiah. Martabatnya ada, kalau di Indonesia martabatnya, tapi kalau komparatifnya lebih, tapi martabatnya seperti itu. Artinya belum pernah saya tahu ada orang miskin nggak? Ada orang miskin di Arab itu tidak bisa makan gandum, nggak bisa makan pasti bisa. Apalagi disubsidi oleh negara. Udah, sementara mereka miskin. Kalau untuk beli lauk-lauknya nggak bisa. Kalau yang miskin mah nggak bisa ya. Pakai keju, pakai judah keju yang sangat murah, yang asam. Kasihan kita. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz akhirnya memerintahkan zakat fitrah diuangkan. Tujuannya apa? Supaya orang miskin tadi bisa membeli ayam, beli daging, bisa membeli. Ya kalau lebih zakat fitrahnya membeli baju lebaran anaknya, beli sepatu anaknya, sehingga uang itu bisa menyebabkan sebuah kebutuhan yang sangat menjadi tuntutan primer. Jadi kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan makanan pokok. Tapi kalau umpamanya di wilayah itu ternyata makanan pokoknya dia kurang, maka kalau menurut jumhur ulama khususnya mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh zakat fitrah itu nukut uang, mata uang. Jadi dia harus makanan pokok. Makanya ulama-ulama yang mengatakan boleh, tapi ini tanpa uzur ya, yang kena uzur. Seperti Imam Syaukani, Abu Ishaq itu mengatakan boleh pakai, tapi dengan syarat uzur. Ya tadi itu uzurnya. Sebab uzur mungkin nggak ada lagi, dia dapatkan makanan pokok yang ada uang, maka dia tetap wajib keluarkan pakai nukut. Baru siapa ulama-ulama yang dia mengatakan boleh pakai mata uang tanpa sebuah uzur, di antaranya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian siapa? Mazhab Imam Hanafi.
termasuk juga ashabul ra'yi. Siapa ashabul ra'yi? Inilah dia ulama-ulama yang di Baghdad, dan mayoritas ulama-ulama ashabul ra'yi ini mengatakan sebagai uang fadilahnya lebih tinggi. Dia bisa, bahkan dia bukan cukup makanan pokok, lebih daripada makanan pokok dia bisa gunakan dari uang itu. Lantas bagaimana kita di Indonesia? Di Indonesia ini kita mayoritas bermacam Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya dengan makanan pokok, bagus, baik, dan itu lebih baik. Tapi bagaimana kalau orang lain memberikan dengan uang, itu juga bagus. Tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin ini dia bisa menggunakan uangnya dengan sebaik-baiknya. Jadi, yang jadi polemik adalah bagaimana ukurannya? Karena ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang sangat mahal, yang sangat terkenal. Ukurannya kan sok, sementara sok itu menurut jumhur ulama adalah, kalau menurut jumhur adalah 2 kilo 751, lebih kan 2 kilo lebih. Jadi kalau 2751 gram 2 kilo 7-an lebih, itu jumhur ulama. Sementara kalau menurut sok menurut Imam Syafi'i 658. Jadi kita katakan menurut jumhur ulama sok itu adalah, kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal 2 kilo 75 kilogram, atau orang benarkan 2 kilo 7 on. Sebenarnya 2 kilo 75 kilogram. Sementara menurut mazhab Imam Hanafi 3,8 kilogram. Karena pendapat mazhab Imam Hanafi ini terkenal membolehkan mata uang, sehingga sebagian pendapat ulama itu mengatakan kita harus memakai ukuran mazhab Imam Hanafi kalau memakai uang. Tidak mesti. Jadi kalau kita talfik, apa dikatakan talfik? Mengikuti pendapat mazhab yang berbeda. Jadi kalau boleh, tujuannya apa? Bukan untuk karena senang-senang kita mengambil pendapat lain, bukan karena hawa nafsu, tapi karena sebab kemaslahatan, karena sebab dobi atau sebab kemaslahatan yang lebih besar. Maka kita beri talfik. Maka talfik kita memakai nukul uang, tapi bukan berarti mesti sama ukurannya dengan masih memakan 3,8 kilogram. Tidak, boleh. Jadi 2,75 kilogram mazhab Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal diuangkan. Jadi pendapat itu bukan hanya mazhab Imam Hanafi. Jadi ukuran sok yang membolehkan mata uang bukan mazhab Imam Hanafi. Kita katakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita katakan ashabul ra'yi, sok mereka tidak sama dengan mazhab Imam Hanafi. Sukatan sok, satu sok itu tidak sama. Begitu juga ulama mutakhir, kita katakan lazimah auqaf, lembaga wakaf pemerintah Mesir. Mereka itu mayoritas adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah, 4 mazhab, dan mayoritas di antara 4 mazhab mereka bermadzhab Syafi'i. Begitu juga Darul Ifta. Darul Ifta ini adalah kalau di Indonesia majelis fatwa, lembaga fatwa resmi pemerintah Mesir. Itu dia memutuskan boleh pakai mata uang. Maka ukuran soalnya apa? Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Boleh. Jadi tidak mesti ada beralasan kita kalau mengamalkan talfik harus tebak, ini salah. Kenapa? Oke, kita katakan kita berwudu. Kita berwudu umpamanya ketika masa dalam kondisi darurat pada masa ketika umrah atau haji. Kalau bahasa Imam Syafi'i bersentuhan yang bukan mahram kata. Lantas kita, apakah kita berwudu harus berubah wudu kita pakai mazhab Imam Hanafi? Apa enggak boleh kita pakai mazhab Imam Syafi'i? Baru kita talfik pakai mazhab lain ketika membatalkan wudu. Nggak mungkin kita harus merubah niat mengambil wudunya seperti mazhab Imam Hanafi. Kenapa? Coba kalau menurut mazhab Imam Hanafi, orang yang berwudu boleh memegang kemaluan. Lantas kita amalkan berwudu, bahkan niat menurut Imam Hanafi, niat ketika berwudu tidak mesti muktarin dan fi'il, tidak mesti bersamaan dengan perbuatan. Ketika pipis dia berniat, maka ini akan merusak ibadah kita, karena kita selama ini tidak mengamalkan ini. Jadi talfik itu adalah kita boleh mengambil pendapat yang mana pun dari perbedaan itu, tapi sifatnya untuk kemaslahatan, bukan mengambil yang ringan-ringannya saja. Jadi dari mana pun dia pendapat itu, dari segi apapun dia tidak mesti satu.
Contoh lagi seperti sholat. Sholat itu kita bermazhab Imam Syafi'i. Apakah boleh kita sholat itu mengambil mazhab lain? Kita pasti akan mengikuti mazhab kita sendiri. Tapi apakah bisa kita pertahankan mazhab kita dalam satu sholat? Nggak bisa. Contoh, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i wajib kita membaca itu alat akal paling sedikit kita harus telinga kita sendiri yang mendengarkan rukun baca rukun seperti Al-Fatihah. Lantas saya mau tanya, seluruh orang yang bermazhab Imam Syafi'i di Indonesia, bisakah dia suaranya mendengar telinganya sendiri dari awal sampai akhir sholatnya? Tak bisa. Berarti kan dia harus mengikuti mazhab Imam Malik. Artinya gerak lidah, kata tulisan, gerak lidah sudah memadai rukun bacaannya sah, kecuali dalam hati tidak sah. Nah, apakah lantas kita mengikuti mazhab Imam Malik? Kita harus dari niat sholat sampai akhir pakai mazhab Imam Malik. Sebaliknya, apabila saya sholat iftirosh, duduk tawar pakai Imam Hanafi, apakah saya harus dari awal memakai niat Imam Hanafi? Tidak mesti. Maka kalau harus satu bab rusak amal ibadah kita, justru malah bisa rusak. Jadi tidak, kita cukup mengambil yang sifatnya doruri dan kemaslahatan yang tertentu saja. Dan inilah yang dipakai oleh mayoritas jumhur ulama di dalam memahami tentang talfik, mengambil pendapat mazhab yang berbeda. Jadi jangan sampai salah kalau uang dia pakai ukuran sukatan 3,8 kg kan mazhab Imam Hanafi, padahal itu mazhab Imam Hanafi saja. Banyak ulama-ulama sebelumnya itu kan mazhab Imam Hanafi. Kita katakan yang modern sekarang lembaga-lembaga fatwa itu mayoritas bermazhab Imam Syafi'i, di sana ada Imam Malik. Mereka tidak akan mungkin pakai sukatan 3,8 dan lembaga fatwa yang mengatakan boleh pakai uang dan itu tidak mungkin sukatan mazhab Imam Hanafi. Itu dia. Jadi sesuai dengan mazhab mereka, silakan. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau zakat fitrah memakai itu lebih afdal. Kalau kita mau pakai uang juga lebih baik. Tapi tetap sesuai dengan mazhab yang kita anut. Tidak mesti kita samakan pendapat mazhab Imam Hanafi. Karena bukan hanya Imam Hanafi yang berpendapat tentang bolehnya pakai uang ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian tadi ada yang belum ditanya tentang masalah zakat mal tadi. Bagaimana kita memotivasi agar mereka agar mereka tidak berputus asa, agar mereka tidak merasa takut, agar mereka bisa, bagaimana cara memahami mereka bisa tahu ukuran zakat. Ini perlu kita sosialisasikan. Makanya Allah sebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita melaksanakan rukun-rukun Islam, khususnya rukun Islam. Kita katakanlah sholat, kita katakanlah puasa, haji, termasuk zakat. Bagaimana orang bisa haji kalau dia tidak ada manasik? Pasti dia akan bertanya, dia pasti akan belajar manasik haji. Bahkan umroh saja mereka harus belajar umroh. Kenapa orang berzakat tidak mau bertanya? Saatnya kalau kita orang yang punya kemampuan, harta yang berlebih yang sudah cukup besoknya, kita akan bertanya kepada ulama. Selalu bertanya kepada orang-orang yang mengerti tentang hukum zakat, seberapa batasnya sudah dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jangan sampai dia sedekah biasa itu dia punya zakat. Inilah yang sangat yang kita sangat sayangkan. Banyak orang mengeluarkan zakat itu asal dia bersedekah, asal dia menganggap sudah mengasih banyak 10 juta, udah itu zakat. Padahal nyata uang dia 1 miliar lebih. Ini namanya dia mengeluarkan tidak sesuai dengan nisabnya. Dan patut tertolak. Nanti yang diterima hanya 10 juta, hutangnya kita katakan kalau dia 1 miliar 23 juta, kalau hanya 10 juta yang dia bayar, berarti 13 juta hutangnya. Dunia akhirat dan ini berdosa dan ancamannya sangat berat. Insyaallah akan kita bahas. Wallahu ta'ala. Kita sekarang masuk ke segmen terakhir, Bos. Mengenai bagaimana ajab atau siksa dari Allah bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya dan tidak mau jujur dengan zakatnya, kedua, dan dia bersembunyi juga mengenai zakatnya. Dan terus bagaimana hukumnya kalau dia misalkan gini, dia harus karena zakatnya misalkan kita ambil di shop pertama 68 juta, dia harusnya kena 1.700.000. Tapi karena dia berat melihat orang untuk
memberikan misalkan kita mau ngasih dibagi-bagi, satu orang misalkan 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, itu hukumnya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang yang mengeluarkan zakat ini adalah fadilah yang besar ya. Allah jamin dunia akhirat. Surganya para nabi yang bisa memperoleh itu ulama. Hanya ulama. Tapi nanti bisa orang yang bukan ulama, surganya itu seperti surganya nabi. Siapa mereka? Orang-orang yang sempurna mengeluarkan zakat dan banyak sedekahnya di dalam agama Allah. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Makanya makhluk surga Nabi itu yang bisa dimasuki nanti hanya ulama. Maka bagaimana orang awam yang bukan ulama bisa dia masuk surga Rasul? Kita ulang lagi. Maka dia harus bisa membantu jihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna ansarallah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifatun qayyatan amanu ala rabbihim fa asbahu shahirin. Di sini Allah memanggil orang beriman, bukan ulama, bukan nabi saja. Subhanallah. Ansarnya Allah, penolongnya Allah. Siapa mereka? Orang yang berani mengorbankan. Ini asbabun nuzul ini adalah umatnya Nabi Isa yang berani mengorbankan harta dan jiwanya untuk menolong Nabi Isa. Jadi Allah mau ulang peristiwa umat Nabi Isa yang dalam sebuah riwayat disebut 9 orang, 11 orang, ada 16 orang. Sedikit umat Nabi Isa yang berani mengorbankan jiwa dan hartanya. Allah ulangi dalam surat As-Saff itu, orang beriman harus bisa mengorbankan harta dan nyawanya di jalan Allah, menolong ulamanya, menolong syariat agama Allah. Apa itu syariat agama Allah? Mungkin menolong syiar agama, apa saja syiar agama, dia korbankan hartanya, termasuk yang utama adalah zakatnya. Maka makom dia, meskipun dia bukan ulama, dia akan mendapat makom para nabi kalau dia berani memperjuangkan harta dan jiwanya lebih daripada yang diminta Allah. Apa yang diminta Allah? Zakat itu biasa, itu kewajiban. Kalau dia lebih dari zakat, maka dia akan mendapatkan kelebihan-kelebihan di dunia maupun di akhirat nanti, dan makomnya sangat tertinggi. Jadi orang yang mengeluarkan zakat apa hikmahnya? Kalau orang bisnis, ini ya hikmah, dijamin Allah bisnisnya sampai dia mati, bisnisnya insya Allah tidak akan bangkrut dan tidak akan diganggu oleh baik dan malapetaka bencana fitnah dunia. Insya Allah jauh dari dia, dan insya Allah dijauhkan daripada segala gangguan baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Yakinlah, tapi dengan syarat zakatnya sempurna. Jangan sampai nggak sempurna sebagaimana yang kita katakan tadi. Jadi dia wajib mengeluarkan zakat 1.700.000, dia bayarnya 1 juta, makanya tidak sempurna. Jadi jangan sampai nanti dia menurut saya sudah mengeluarkan zakat tapi kok bangkrut dia. Dia nggak tahu. Kemudian apa? Sholat. Kalau dia sudah sempurna sholatnya 5 waktu dalam sehari semalam dan zakatnya, karena antara sholat dengan zakat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sandingkan dalam Al-Quran. Kata Allah, alladzina yuqimuna sholata wa atau zakat wa hum bil akhirati yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum wa hum ya'malun. Ulaika lahum su'ul 'adzab. Ulaika lahum su'ul 'adzab. Wa hum fil akhirati humul ahsyarun. Jadi orang yang salat dan yang berzakat, alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakat. Orang yang salat dan berzakat sama artinya dia beriman kepada hari akhirat. Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, orang yang tidak sholat dan tidak mengeluarkan zakat, berarti dia tidak beriman kepada hari akhirat. Dan kata Allah, zayyana a'malahum, jadi dia menganggap perbuatan yang jelek itu akan indah, sementara di sisi Allah itu rendah. Jadi ada orang yang kaya, dia sholat, tapi dia nggak zakat, ini jadi asap sama dia. Dan teruskan ayat tadi, wa hum fil akhirati hum ahsyarun.
Orang yang nggak sholat, nggak berzakat, azabnya dua. Para mufassir menafsirkan, di antaranya Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Suyuti di dalam tafsirnya, azab yang pertama di dunia boleh jadi dia matinya terbunuh, boleh jadi dia bangkrut, boleh jadi dia terpenjara, atau kalau dia selamat maka hatinya sampai dia sakratul maut. Orang yang tidak mengeluarkan zakat dan tidak sholat tidak akan pernah tenang. Itu baru di dunia. Di akhirat nanti umur akhsyam lebih rugi dari. Jadi kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat atau tidak sempurna zakatnya, sanksinya langsung ada di dunia. Jadi di dunia ini boleh jadi tanpa kita sadar kenapa kita selalu bangkrut, kenapa bisnis kita tidak pernah maju di situ-situ saja. Cuma hati-hati. Ada juga yang dia bisnisnya lancar terus. Kenapa? Nggak keluar zakat. Bahkan dia berbuat maksiat. Nah, ini juga Allah gambarkan dalam Al-Quran. Hati-hati. Kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang dia ini disebut dengan istidraj. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya Allah akan memberikan seseorang itu, orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, kesenangan yang luar biasa sampai dia lupa. Setelah dia merasakan kesenangan yang luar biasa, sebab dia mencari hartanya dan dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak berzakat, dia malah justru berbuat maksiat, semakin kaya. Nanti ini tiba-tiba Allah cabut nyawanya dan dia belum sempat bertaubat. Inilah disebut istidraj, azab dunia dan azab di akhirat. Berapa banyak orang yang punya harta, istri selingkuh, anak narkoba, nggak ada ketenangan, punya mobil Mercy dan tidak pernah tenang, perusahaan banyak tapi mukanya selalu buruk. Kenapa? Karena memang pertama tidak sholat, yang kedua zakatnya tidak sempurna, bahkan berapa banyak tidak peduli mau mengeluarkan zakatnya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Jadi pada Quran, ketika kalau di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya Allah berikan fitnah, cobaan itu bukan hanya pada masa umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga umat-umat terdahulu. Jadi kemudian apabila kamu berputus asa, kemudian kamu meninggalkan agamamu, kata Allah, dan dia mencari kesenangannya dan dia peroleh kesenangannya, lalu dia lalai dari kesenangannya sampai dia melupakan Tuhannya, Allah katakan inilah orang-orang yang Allah berikan nikmat, tapi itu adalah merupakan azab yang paling besar untuk dirinya di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa tuh? Yang dia harus bayar 1.700.000. Ya. Jadi bagaimana kalau dia membayar nisabnya tidak sempurna, ini tetap terhutang. Jadi kalau dia punya uang bersih saldo 68 juta, sama ada dia deposito saldo atau uang emas apa saja, apabila sudah cukup nisabnya, dia keluarkan 2,5% daripada nisab tidak sempurna, itu akan terhutang. Jadi kita katakanlah sebagai contoh, apabila dia bersih 68 juta punya uang, dia wajib keluarkan 2,5%, berarti 1.700.000. Apabila dia keluarkan 700.000, maka dia terhutang sama Allah 1 juta. Apabila dia keluarkan 1 juta atau 1.500.000, dia terhutang 200.000. Ini tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kalau dilebihkan, itu dianggap sedekah. Kurangnya adalah hutang dunia akhirat, dan itu sama dengan kita mencuri. Orang yang tidak mengeluarkan zakat atau orang yang dia tidak sempurna zakatnya, sama dengan dia koruptor, kata Allah nanti di akhirat. Disebutkan wala yasaddaquna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu wa khairun bal huwa sarrun sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Kata Allah, jangan kamu mengira kamu bakal tidak mengeluarkan zakat itu baik untuk dirimu, tapi itu adalah buruk. Nanti di akhirat orang yang tidak mengeluarkan zakat akan Allah pikulkan di
Bahkan dia cari siapa yang mau menerima zakat, tidak ada yang boleh. Di akhirat tak perlu orang mau menerima zakat lagi. Jadi mumpung kita belum meninggal dunia di dunia ini lah. Di akhirat akan dipikulkan Allah. Sayutawwaquna ma bakhilu yaumil qiyamah. Yang kita bakhilkan apa zakat. Maka nanti ini akan dipikulkan di pundaknya harta yang dia tidak keluarkan zakatnya. Sama dengan orang yang korupsi. Jadi kalau orang yang korupsi itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran, nanti dia akan mengumpulkan harta yang dikorupsinya di pundaknya dia, dan dia mencari siapa yang punya harta ini dan dia akan kembalikan. Dan yang punya harta tidak mau menerima harta lagi. Apa yang kita kasih? Pahalanya. Kita tidak punya pahala, dosa dia sama kita. Nauzubillah wa nauzubillah. Yang terakhir, ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran azab orang yang mengeluarkan zakat adalah yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Nanti kata Allah, orang yang akan mengeluarkan zakat nanti akan digosok apa? Jidat mereka, punggung mereka, lengan mereka. Dengan apa? Dengan gosokan daripada harta yang kita simpan selama di dunia, dijadikan bara api, dijadikan gosokan neraka. Itulah yang menggosok jidat kita, perut kita, punggung kita, dan lambung kita. Kata Allah, maka rasakanlah kamu, kata Allah. Itulah harta yang menggosok badanmu di neraka daripada harta yang kamu simpan selama di dunia. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wa makana terakhir, wa makana linabi ayyaqul wa man yaqul ya'ti bima qadda yawmal qiyamah. Rasulullah itu tidak pernah korupsi, tidak pernah mengambil harta siapapun yang bukan haknya. Ini kenapa kita sandingkan dengan harta zakat. Tadi itu kita membahas tentang zakat itu sama dengan korupsi. Wa man yaqul ya'ti bima qadda yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain tanpa izin, tanpa haknya, nanti Allah akan pikulkan di pundaknya. Udah, kita tidak mengeluarkan zakat sama dengan kita mengambil harta orang miskin, memakan harta orang miskin. Makanya kenapa Allah pakai kata-kata fi'il amr, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah olehmu. Itu kata perintah. Artinya zakat itu boleh kita paksa. Jadi sejak masa Umar Abu Bakar Siddiq dulu ketika Rasulullah meninggal, ternyata orang Islam yang lemah imannya kembali kepada kemunafikan, tidak membayar zakat. Sampai Abu Bakar Siddiq untuk memerintahkan memerangi mereka dan sanksinya berat. Nah, jadi boleh, walaupun pada masa itu Abu Bakar Siddiq tidak memberikan tidak melaksanakan peperangan yang sesungguhnya, tapi ancaman itu serius. Akhirnya para sahabat yang munafik itu mau taubat dan mau mengeluarkan zakat. Jadi zakat ini fadilahnya adalah besar untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk keturunan kita. Dan inilah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nggak usah terlalu kita banyak mencari backing sana, backing sini, mencari ilmu kebal, ilmu ini. Cukup dengan zakat akan bisa melindungi diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke, pada para jamaah, pada sahabat-sahabat dan teman-teman majelis terus sekalian yang dirahmati Allah. Demikian kajian kita tentang fikih zakat yang telah dibawakan oleh guru kita bersama atas pencerahannya oleh guru kita bersama Ki Haji Ovid. Dan sekarang kita masuk dalam segmen terakhir, yaitu kesimpulannya begini. Jadi kesimpulan dari fikih zakat ini begini. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya adalah kita kembali kepada pembahasan kita pertama tentang masalah zakat fitrah, zakat mal. Ini harus benar-benar kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengurangi hak orang miskin. Jadi kalau jumhur ulama, satu soal itu adalah 2.751 gram. Atau jangan lupa orang yang membayar fidyah itu satu pun itu sama dengan 675
gram atau 0,608 liter. Jadi antara zakat fitrah dengan fidyah ini jangan sampai dilupakan, karena banyak orang mungkin tahun lalu dia tidak melaksanakan puasa, belum terbayar hutangnya. Apabila dia sudah masuk Ramadan ini, maka hutangnya nanti wajib dia bayar setelah Ramadan akan datang. Dia harus bayar puasanya dia tinggalkan berapa, tapi dia juga wajib bayar fidyah. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang sudah sampai 2 tahun, 3 tahun, maka kelipatan ganda tahunnya itu menjadi kelipatan fidyahnya. Jadi kalau sudah 3 tahun berturut-turut dia tidak qadha, dia tidak tunaikan hutang puasanya, maka fidyahnya juga akan lipat dan puasanya tetap wajib diqadha. 1 hari dia tinggalkan, maka dia harus membayar fidyahnya 1 mud kali 3. Kalau menurut Imam Syafi'i. Bagaimana kalau nggak mampu? Boleh dia talfik dari jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan dia tetap wajib mengqadha, ya. Dia tetap wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan dan tetap wajib membayar fidyah 1 kali saja. Lantas bagaimana kalau nggak mampu juga sekali fidyah juga tidak mampu karena terlalu miskin? Qadha saja. Boleh dia mengambil pendapat mazhab Imam Hanafi, tapi tidak boleh kita mengambil yang ringan-ringan saja. Kalau kita punya uang, tetap wajib kita mengikut pendapat mazhab Imam Syafi'i 3 kali. Kalau 3 tahun berturut-turut, kalau 2 kali 2 tahun berturut-turut dia bayar 2 kali lipat fidyahnya. Jadi orang yang sedikit tentang masalah fidyah, maka fidyah itu begitu juga orang yang hamil, ya, orang yang hamil atau menyusui. Apabila dia hamil atau menyusui sebab dirinya tidak mampu, dia sakit, dan termasuk karena sebab dia hamil atau menyusui, maka dia boleh berbuka puasa. Setelah Ramadan selesai, dia cukup mengqadha saja. Tapi apabila orang yang hamil, orang yang menyusui, dia mampu puasa, tapi dia takut kalau dia berpuasa anaknya sakit atau tidak sempurna susunya, begitu juga hamilnya. Kata dokter, ibu jangan puasa ya, kalau ibu mampu, takut nanti janinnya rusak, takut nanti janinnya nggak tahan 12 jam berpuasa, maka dia bukakan. Boleh dia berbuka puasa, tapi setelah Ramadan dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan dan wajib membayar fidyah. 1 puasa yang ditinggalkan, 1 fidyah. Kemudian siapa lagi yang hanya bayar fidyah? Orang yang syekhul kabir atau ahram, orang yang sudah sangat tua, orang yang tua sekali tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit bertahun-tahun, sakit kematian, sakit yang bertahun tidak berpuasa, tidak mampu lagi berpuasa, atau dia sakit kronis, yang kronis, yang memang betul-betul dia nggak bisa berpuasa, maka dia boleh bayar fidyah saja. Tapi setahu saya kalau enggak, banyak orang yang kronis sakit itu bisa puasa. Tapi yang murni yang dia itu hanya nggak bisa puasa, biasanya orang yang tua atau orang yang sakit parah, ini boleh. Atau dia bekerja bertahun-tahun, tapi ini juga tidak bisa dipastikan. Jadi kita tidak boleh mengambil mencari hal-hal yang sangat meringankan untuk supaya kita tidak menunaikan kewajiban kita. Itu ya diantaranya yang wajib kita membayar fidyah. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana zakat fitrah kita harus kita tunaikan dengan sempurna, jangan sampai kita lupa, dan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, tidak mesti memakai ukuran mazhab Imam Hanafi, boleh sesuai dengan ukuran mazhab siapa saja, khususnya di Indonesia mazhab Imam Syafi'i 2 kilo 7 orang boleh diuangkan. Kemudian yang terakhir, zakat mal ini perlu dipahami, jangan sampai kita tidak tahu mengeluarkan jumlah nisabnya, jangan sampai tidak sempurna mengeluarkan nisab zakat mal. Sebagaimana contoh, kalau zakatnya, kalau dia punya harta bersih 68 juta, wajib dikeluarkan 2,5%, 1.700.000, tidak boleh dia keluarkan 1 juta saja.
Dia harus sempurnakan. Dia boleh cicil, tapi tidak boleh lewat tahunnya. Itu saja ya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya